Penurunan status level badai Kiko diperkirakan akan melewati utara Kepulauan Hawaii pada hari Selasa dan Rabu. Meskipun risiko dampak langsung terhadap kepulauan tersebut terus menurun, para pengamat sebaiknya terus memantau perkembangan Kiko dan perakiraan cuaca terbaru. Gelombang pasang yang dihasilkan oleh badai Kiko secara bertahap terbentuk dari timur ke barat melintasi perairan Hawaii yang terbuka dan diperkirakan akan mencapai puncaknya malam ini hingga Rabu. Berpotensi menimbulkan gelombang pasang dan arus balik yang mengancam jiwa. Lihat informasi terbaru dan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Nasional di Honolulu, Hawaii. Pesawat pemburu badai cadangan Angkatan Udara yang menyelidiki Kiko sore ini, tanggal 8 September, mengukur kecepatan angin maksimum di ketinggian penerbangan sebesar 95 mil per jam, 84 knot, pada 700 B dan tekanan pusat minimum sebesar 994 B. Data ini, bersama dengan estimasi subjektif intensitas arus Dvorak sebesar 3,55 knot dari SAP, HFO, dan JTWC, serta estimasi objektif dari UCIMSS yang berkisar antara 35 hingga 60 mil per jam, 54 knot, menunjukkan bahwa Kiko semakin melemah. Citra satelit menunjukkan pusat badai di ketinggian rendah semakin terekspos, dengan konveksi dalam yang tergeser ke utara dan timur laut. Dan sedikit atau tidak ada konveksi yang tersisa di setengah lingkaran selatan. Berdasarkan gabungan estimasi pesawat dan satelit, dan dengan memperhitungkan tren pelemahan yang terus berlanjut sejak perbaikan terakhir, intensitas awal diperkirakan mencapai 75 mil per jam, 65 knot, yang menjadikan Kiko sebagai badai kategori 1 untuk saat ini. Misi pesawat lainnya dijadwalkan untuk malam ini dan diperkirakan memberikan konfirmasi tambahan mengenai intensitas Kiko. Pergerakan awal tetap ke arah barat laut, atau 305/12 knot, dengan Kiko terus diarahkan di sekitar pinggiran barat daya punggungan subtropis. Pergerakan ini diperkirakan akan berlanjut hingga 12-24 jam ke depan. Setelah itu sirkulasi Kiko yang semakin dangkal akan semakin dipengaruhi oleh punggungan dataran rendah hingga menengah di utara. Evolusi ini diperkirakan akan menghasilkan lintasan bertahap, namun berkelanjutan dari barat-barat laut hingga barat laut saat siklon tersebut melewati utara Kepulauan Hawaii pada hari Selasa dan Rabu. Panduan lintasan tetap dalam kesepakatan yang baik, dan perakiraan NHC terbaru sekali lagi sangat dekat dengan perakiraan sebelumnya. Tetap dekat dengan perpaduan bantuan konsensus multimodel dan rata-rata ensemble Google DeepMind, GDMI. Geser angin vertikal barat daya yang memengaruhi Kiko telah meningkat melampaui prediksi sebelumnya, yang kini diperkirakan mencapai 35-40 knot, dan hal ini mempercepat tren pelemahan. Geser angin yang meningkat ini diperkirakan akan berlanjut hingga Selasa, sehingga mempertahankan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi Kiko. Akibatnya, status Kiko kemungkinan akan diturunkan menjadi badai tropis nanti malam atau hingga dini hari seiring tersedianya data pengintaian tambahan. Setelah 48 jam, panduan SHIPS masih menunjukkan penurunan geser angin sementara suhu permukaan laut sedikit naik mendekati 27 derajat Celcius. Yang dapat sedikit memperlambat laju pelemahan, perakiraan intensitas NHC baru tetap mendekati bagian tengah amplop panduan. Menunjukkan Kiko menjadi badai tropis dalam 12 jam ke depan dan terus melemah secara bertahap setelahnya. Peramal Cuaca Gibbs, CPHC. Nomor peringatan 36. Informasi yang diberikan oleh Pusat Badai Pasifik Tengah, CPH.